Akhir-akhir ini, lato-lato lagi populer di kalangan anak muda dan seliweran di medsos. Tapi kenapa ya? Kita coba bahas yuk. Menurut suggest.com, detik.com, bandung.fifa.co.id, dan tirto.id, mainan jadul yang lagi viral ini diambil dari bahasa Bugis, yaitu lato-lato yang artinya benturan. Tapi, mainan yang juga pernah booming tahun 90-an di Indonesia ini sebenarnya berasal dari Amerika, dinamain clackers karena bunyinya klek-klek. Terdiri dari dua bola polimer padat, diameter sekitaran 5 cm, terus melekat ke tali yang kokoh dengan ada pegangan di tengahnya. Cara mainnya simple, tapi sebenarnya susah. Kita perlu goyangin tali supaya dua bandulnya itu saling beradu dan harus banget seimbang. Sebenarnya, lato-lato pertama kali muncul di Amerika tahun 1960-an dan waktu itu bandulnya sempat terbuat dari gelas loh. Terus karena bahaya dan sempat makan korban jiwa, mainan ini pun ditarik dan coba diganti bahannya dengan sejenis plastik. Tapi rupanya tahun 1976 dilarang lagi karena bandulnya masih cenderung mudah pecah kalau dipukul terlalu kenceng dan sering. Bahkan tahun 1985 sampai masuk ke daftar 10 mainan anak-anak paling berbahaya sepanjang masa. Akhirnya di tahun 90-an, lato-lato ini comeback lagi dengan desain baru, pakai plastik yang sudah nggak rentan pecah, ya yang kayak kita kenal sekarang ini. Oh ya, ada yang bilang sebenarnya lato-lato ini awalnya diciptain bukan sebagai mainan, tapi sebagai alat pembelajaran ilmu fisika untuk jelasin hukum kekekalan momentum dengan hukum Newton 3. Kalau lupa, itu loh, pokoknya dua benda yang bertumbukan dari arah yang beda bakal kembali ke arah asalnya dengan kecepatan yang sama. Makanya benda ini juga dikenal sebagai Newton's Yo-Yo. Tapi nggak heran juga kenapa ini bisa viral. Intinya, mainan ini sederhana, bisa dimainin seorang diri, terus nagih karena makin kenceng bunyi tumpukannya, rasanya adrenalin makin terpacu. Terus ya terakhir, beberapa petinggi kita juga sempat ikut andil buat mempopulerkan si lato-lato dan akhirnya makin populer lewat medsos. Menurut psikolog, ini juga bagus buat pengalihan dari gadget dan mengasah fungsi kognitif dan motor kita. Tapi harus hati-hati, kalau nggak seimbang malah kitanya yang jadi benjol. Tahukah kalian kalau lato-lato ini mirip sama bolas atau boleadora? Itu loh senjata lempar dari Amerika Selatan yang biasa digunain untuk nangkep binatang. Mirip nggak tuh? Kalau kalian mainin lato-lato juga nggak? Atau apa namanya dalam bahasa kalian?